Icharaman, Tachihao, selamat sore menjelang malam. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tahap pemberian Rumiao Lamo Tatao Chang dalam tahap paket yang ketiga. Tentunya sesungguhnya dalam paket yang ketiga ini sesungguhnya telah lama ingin saya sampaikan, namun baru ini saya menjelaskannya. Maksud saya seperti ini. Untuk pemberian tahap paket yang ketiga ini tentunya ini adalah kumpulan dari hasil panen sawit dari tahap yang pertama, panen yang pertama sampai panen yang keempat. Panen yang kelima itu adalah kita baru mulai pemberiannya ke Rumiao Lamo Tatao Chang. Maksudnya seperti ini. Sesungguhnya pada waktu itu saya tidak ada kepercayaan diri untuk menjelaskan kepada Icharaman karena saya rasa tidak ada kepercayaan diri untuk mengajak Icharaman bersama-sama beramal atas nama para leluhur disumbangkan ke Rumiao Lamo Tatao Chang. Cita-cita saya sebenarnya saya hanya ingin memberikan atas nama leluhur saya sendiri, tetapi hati saya menolak semua itu. Hati saya selalu menghakimi saya ini tidak boleh terjadi. Namun pada kesempatan selanjutnya saya membulatkan tekad, saya memberanikan diri untuk mengajak Icharaman. Saya berpikir ini harus saya cari orang yang memiliki sebab jodoh saja. Kalau hanya sebab jodohnya berapa orang, ya apa boleh buat, itulah hasilnya. Namun setelah tahap panen yang kelima, saya Icharaman baru berpartisipasi memberikan sumbangsi saudara Icharaman. Ini panen yang kelimanya sebesar 1 ton 843 kilo dengan harga 2.300, jadi hasilnya 4.238.900 rupiah. Jadi sisa ada 2 juta ini apa? Pada waktu hasil yang panen pertama ini saya membagikannya itu ada ke masjid, ada ke gereja, dan ada ke pura. Nah, sisanya baru saya sumbangsikan atas nama para leluhur sebesar 2 juta setoran yang pertama. Jadi janji saya sebenarnya memang untuk hasil panen sawit saya ini dari tahap pertama panen saya sudah harus memberikannya atas nama mengajak Icharaman bersama-sama berpartisipasi. Namun baru terlaksana pada saat panen tahap yang kelima. Nah, pada saat ini saya ingin menyempurnakan dari tahap panen yang pertama nantinya sampai 1 tahun panen tahap yang ke-24. Ini sudah memasuki panen tahap yang ke-18. Tentunya Icharaman ini tahap panen yang pertama itu sebesar tanggal 23 ya, tanggal 23 2001 bulan 6 ya. Ini ada 2 kali pemanenannya, tapi jarak waktunya tidak panjang, sebesar ada 400 lebih kilo lah kalau digabungin ya. Dengan harga Rp1.640. Ini tahap yang panen yang pertama. Panen yang keduanya ini ada 532 kilo dengan harga Rp1.780 dengan hasilnya Rp946.000
Rp460.960. Yang ketiganya 1 ton 81 kilo dengan harga Rp2.110, dengan penghasilan Rp2.280.910. Paket yang panen yang keempatnya ini 804 kilo dengan harga Rp2.210. Jadi totalnya ada Rp1.776.840. Untuk selanjutnya itu kan ini tahapan keempat ya, belum saya setor. Dari tahap pertama sampai keempat belum saya setor. Saya juga belum mengajak eksperimen. Ini ada keraguan saya pada awal-awalnya. Lalu panen yang kelima ini, panen kelimanya saya lalu baru bisa untuk menjelaskan kepada eksperimen, mengajak eksperimen sama-sama. Ini panen kelimanya ya. Nah, lalu selanjutnya ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-11 baru saya setorkan. Lalu paket untuk tahap yang ke-12, panen yang ke-12 ya. Panen ke-12 ini sesungguhnya untuk perawatan ya, hasilnya untuk perawatan, untuk pembelian pupuk, untuk untuk pembeli racun, lalu untuk menyuruh orang yang memborongnya ya, terbagi 2 racun kita beli, ada racun rumput, ada racun lalang. Ini untuk perawatan, namun tidak apa-apa, saya gantikan ya, saya gantikan dengan uang saya pribadi, karena saya harus melengkapinya. Panen ke-12 ini sebesar 1 ton 157 kilo dengan harga Rp2.950. Jadi penghasilannya Rp3.413.150 ya. Ini untuk perawatan saya gantikan secara total untuk melengkapi tahap panen yang ketiga. Selanjutnya ini panennya ke-18 ya. 18 ini tanggal 17 bulan 3 tahun 2022 ya. Ini untuk perawatan juga. Baru minggu yang lalu penyemprotannya sudah selesai. Ini kita borong sama orang, kita membeli racunnya. Tahap 18 ini, panen yang ke-18 ini sebesar banyaknya 1 ton 290 kilo dengan harga Rp3.390 dengan hasil Rp4.373.100 hasilnya. Jadi semua ini saya gantikan secara total keseluruhan ada 6, berarti ada 3 bulan di sini kalau digabungkan ya. Tahap pertama, tahap keduanya berarti 1 bulan, panen yang ketiga, keempat 1 bulan, panen ke-12, ke-18 1 bulan, berarti sudah 3 bulan. Jadi digabung jadi 3 bulan. Jadi dalam hasil ini, dalam 3 bulan itu dapat hasilnya sebesar Rp13.525.900 ya. Jadi hasil tahap yang pertama tersebut, hasil tahap yang pertama ya, tahap yang pertama pemberian penyetoran kita yang pertama sebesar Rp17.623.000. Tahap kedua disetor dengan Rp22.885.000. Ini tahap ketiga ya. Tahap ketiga yang saya jelaskan ini sebesar
Rp13.525.800. Jadi total semuanya ada Rp53.998.800. Ini kenapa saya seperti ini, saudara e-Charmen? Karena kalau tidak seperti ini, sawit ini kira-kira sisanya bisalah bertahan 3 bulan lagi lah, 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi bisa kita panen. Selanjutnya dia baru pengeluaran buah baru. Jadi pengeluaran buah baru ini tentunya membutuhkan waktu yang amat lama, sekitar lebih kurang mau setengah tahun baru bisa kita panen lagi. Jadi lama sekali. Jadi kalau saya menyetorkannya tahap panen ketiga ini, selanjutnya nanti saya panen sudah memasuki tahap yang keempat, itu berarti sudah jangka waktu 1 tahun, buah itu sudah habis, jadi keluar buah baru lagi. Maklum ya, ini adalah sisa-sisa pembuangan buah pasir, sisa-sisanya, dan hasilnya kalau dihitung ada sampai tahap panen yang ke-18 ini ada 22 lebih ton ya. Kita kayaknya nih belum ada 22 ton, hampir 20 ton lah ya, hampir gitu ya. Hasil zooplankton seperti itulah saudara. Untuk itu saudara-saudara, sesungguhnya ini adalah berkah buat kita bersama atas kerjasama e-Charmen semua, sehingga kita sama-sama dapat beramal ke Rumi Alamat Tatau Chang dengan sepenuh hati kita. Ini adalah kesempatan baik bagi kita bersama-sama. Marilah kita berjuang bersama-sama untuk menyukseskannya. Saya tahu beban kita mungkin dalam keluarga semakin meningkat, kebutuhan hidup semakin tinggi, kebutuhan yang lain-lainnya yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya amat tinggi. Di satu sisi Mahavihara harus didirikan, harus diselesaikan. Untuk itu kita harus memiliki dengan pandangan jauh ke depan ya. Dengan pandangan jauh ke depan di sini maksudnya kita harus melihatnya dengan kacamata ilahi. Tidak bisa kita melihat dengan kacamata duniawi kita. Untuk itu bagi yang telah berpartisipasi di sini atas nama para leluhur itu ada 120 orang. Ini harus ditambahkan 1 orang lagi ya. Itu berapa hari lalu ada taucin kita, ada seorang Aji Taksinko Dayang Tue meninggal dunia. Itu Haji Akyong, mungkin saudara tahu ya Haji Akyong. Itu pada waktu itu, waktu pemakaman tersebut benar-benar seperti kata orang itu, benar-benar seperti, artinya kalau mengibarat seberapa kasarnya itu sepertinya mati di telan bumi. Maksudnya seperti ini. Kita memang dari vihara baru tahu, saya pun baru tahu sekitar pukul jam 10 pada waktu itu saya pergi ke kebun, jam 10 Coven nelfon saya, katanya jam 10.30 akan di Samping Icung akan dikuburkan. Saya berpikir kalau jam 10 saya dapat telepon jam 10 sampai 30 harus sampai di Koba. Itu tidak mungkin, saya tidak mungkin bisa kembali. Lalu saya usahalah telepon ketua muda-mudinya, saya SMS, semoga kalian siapkanlah baca doanya atau buahnya saja. Tapi ketua muda-mudi mungkin ada halangan, dia belum bisa membaca SMS dari saya. Lalu Coven telepon lagi tidak berapa lama, lalu katanya jam lang baru nyampe di Koba. Lalu saya cepat-cepat kembali pada waktu itu. Sampai di Koba
saya pulang dari kebun, saya cepat-cepat mengganti pakaian lalu pergi lagi ke Ngicung, menunggu mereka. Sampainya jenazah sampai di sana, orang Voi turun, kami juga menunggu di sana lama sekali, hampir jam 1 baru nyampai orang-orang Voi-nya karena ada masalah. Lalu pada waktu pemakaman tersebut, pemakaman Taiji tersebut benar-benar tidak ada sama sekali dari mungkin cingin-cinginnya untuk mempersiapkan sesuatunya. Orang Voi juga tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi di Ngicung tersebut pada waktu pemakamannya itu di tanah tersebut, di altar tanahnya itu tidak ada sebatang dupa pun tidak tertancap, kan tidak tersedia sama sekali. Jangankan sebatang dupa, sebatang katanya orang tuh permen aja satu aja taruh di pun tidak ada. Waduh, ini saya bilang bagaimana ini kalau kita untuk mempersiapkan kan sudah terlambat, tidak bisa. Orang Voi tidak mempersiapkannya, kenapa seperti itu ya? Kita juga tidak tahu lah bagaimana ya. Jadi itu sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Namun terbetik sebuah niat dalam hati saya akan Icharamen, kita sama-sama ya, untuk memasukkan Taiji ini salah satu masuk ke dalam grup sawit ini. Dan Taiji ini pada waktu itu marganya pun tidak tahu juga, ditanya Cingin pun tidak tahu marga apa. Akhirnya ada seseorang merawatnya, dapat KTP-nya, orang Voi itu bilang namanya dia Siang Yong, Yong Akyong, kita masukkan salah satu namanya di sini ya. Mudah-mudahan Taiji tersebut ada berkati, diberikan kesempatan dapat mencicipi berkah semesta ini. Tentunya tidak dari tahap yang awal dia dapat amalnya. Prosesnya dia mendapatkan amal ini dalam tahap yang ketiga, sebesar Rp13.525.800 ya. Sampai selanjutnya sampai panennya keempat sampai 1 tahun. Jadi Icharamen sampai di sini. Terima kasih banyak Icharamen telah bersama-sama, telah mau maju bersama-sama. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Banyak-banyaklah melakukan dana amal ini keempat Lamu Tatau Chang kita. Kesempatan ini masih sangat tinggal sedikit sekali untuk dapat kita lakukan amal. Saya ingin memberikan lebih, namun ada sebuah kondisi tidak bisa saya terus-menerus untuk memberi. Kalau ada saya akan memberinya, tapi satu sisinya ini, ya inilah benar-benar untuk harus, walaupun tidak bisa selamanya untuk saya berikan, hanya 1 tahun ini. Nantinya kalau ada memang sudah sesuatu itu ada yang lebihnya, saya akan kembalikan ini ke Laumu ya. Saya akan serahkan ke Laumu lagi, entah kapan waktunya saya juga pun tidak tahu. Saya cita-cita memang mengharapkan sawit ini, saya mau cita-citanya untuk 4 Lamu Tatau Chang, biarlah saya tidak mencicipi hasil ini, tidak apa-apa. Namun kondisinya tidak bisa demikian ya. Kita hanya bercita-cita, namun semua itu Lamu yang menentukan bisa atau tidak, iya atau tidak ya. Jadi saudara punya uang lebih, kirimlah di sana ya. Sekian dan terima kasih. Sisi kaca.